Romo Koko di sini dan inilah hari yang sangat istimewa dalam iman kita. Hari Kamis Putih. Pada hari ini kita merayakan dua hal yang sangat indah, sangat intim, melambangkan hubungan kita yang begitu mendalam dengan Allah yang memberi dirinya. Siapkan batinmu, renungan pagi ini memang diciptakan untuk engkau yang ingin mengenal lebih dalam misteri Pekan Suci. Setelah Romo kemarin dalam Minggu Palma bicara tentang dua kontradiksi, hari ini kita akan bicara tentang dua tanda iman yang menyertai peristiwa Kamis Putih. Siapkan batinmu, siapkan hatimu, mari kita masuk ke dalam misteri rahmat Allah yang begitu mengasihi manusia. Kita hening sejenak. Kalau masih ada pikiranmu yang berlari-lari di luar sana, katakan cukup. Cukup. Aku ingin mendengar suara Allah. Mintalah juga rahmat Roh Kudus agar hatimu dibuka dalam percakapan rohani ini. Dengan tanda kemenangan Kristus kita ditebus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini boleh bersama-sama masuk ke dalam misteri yang menghidupkan. Kami mohon kepadamu, semoga dalam masa-masa penuh rahmat ini, kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk mengenal kembali apa yang menjadi peristiwa iman, yang menjadi senter, pusat, gravitas dari Kristiani. Semoga iman Kristiani yang kami hidupi membantu kami keluar, berjumpa dengan saudari-saudara dan mengasihi mereka sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Kami haturkan doa ini demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat datang dalam bincang-bincang rohani. Pagi-pagi buta kita berkumpul di ruang ini untuk bincang-bincang tentang Kamis Putih di hari yang suci ini. Nah, teman-teman, di dalam upacara Kamis Putih, Anda akan melihat dua hal. Yang pertama, peristiwa pembasuhan kaki, dan yang kedua, peristiwa pemecahan roti Ekaristi. Di hari yang istimewa ini, dua hal ini diangkat menjadi pusat refleksi gereja. Betapa tidak? Coba teman-teman lihat, selain hiasannya semua serba putih, dan selain nanti di gereja akan ada liturgi yang sedikit berbeda, Kamis Putih menjadi penanda dari dibukanya perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang dimulai dari Kamis Putih, kita biasanya mulai Ekaristi dalam tanda kemenangan Kristus, tanda salib. Nanti ditutup tidak dengan berkat. Jadi tidak ada berkat di ujung misa Kamis Putih ini. Perhatikan, tidak ada berkat sama sekali. Mengapa tidak ada berkat? Karena perayaan Paskah adalah satu perayaan yang utuh. Dalam rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, makanya besok Jumat Agung kita tidak akan mulai dengan tanda salib. Karena liturginya adalah keberlanjutan dari Kamis Putih. Jumat Agung biasanya dibuka dengan imam yang masuk langsung meniarap di depan salib Kristus. Begitu pula setelah selesai komuni Anda tidak menerima berkat di Jumat Agung, karena masih akan dilanjutkan dengan liturgi Malam Paskah. Coba lihat, liturgi Malam Paskah dibuka dengan upacara cahaya dan bukan dengan tanda salib. Jadi perhatikan ya, gereja memaksudkan bahwa upacara Paskah dimulai dari Kamis Putih sampai nanti Paskah pagi. Satu kesatuan yang membantu kita untuk mengenal bahwa
Misteri Paskah adalah misteri tentang Yesus yang menderita, wafat, dan kemudian bangkit. Ya, ini seringkali nggak kita sadari, tanda kecil yang mungkin beberapa dari kita baru tahu. Kalau engkau baru tahu, tulis dong, saya baru tahu, Romo. Saya baru tahu, nggak apa-apa. Itu tanda perkembangan iman artinya, Anda pengetahuannya ditambah. Secara istimewa, rangkaian peristiwa Paskah yang dimulai dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu dibuka dengan peristiwa yang luar biasa, pembasuhan kaki. Peristiwa ini amat sangat menyentuh. Mengapa? Untuk beberapa alasan ya. Alasan yang pertama, ketika kita melihat Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya, kita melihat Tuhan Yesus sedang membalikkan tradisi Yahudi. Mengapa? Dalam tradisi dan adat istiadat Yahudi, hanya budak-budak yang melakukan pekerjaan pembasuhan kaki. Karena apa? Untuk membasuh kaki dipilihlah budak dari kasta yang paling rendah, yaitu budak yang datang dari golongan kafir, golongan non-Yahudi. Karena orang Yahudi pun ada yang kurang beruntung dan menjadi budak, tapi mereka pun masih anak-anak Abraham. Mereka masih dianggap anak-anak Abraham, keturunan Abraham, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk membasuh kaki orang Yahudi. Jadi yang diperkenankan hanyalah hamba dari kasta yang paling rendah. Dan itu ditandai dengan posisi fisik yang hampir telanjang. Kalau dikatakan dalam kitab suci bahasa Indonesia, Tuhan Yesus menggunakan kain penutup pinggang, dalam bahasa Inggris itu disebut loincloth. Artinya memang posisinya seorang hamba yang hanya mengenakan kain yang menutupi area privat, area pribadi itu, area penutup pinggang. Dia melepaskan jubahnya, menanggalkan segalanya di depan para murid, memakai kain penutup pinggang. Saya merasa ini adalah sebentuk kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan dengan menanggalkan jubahnya di depan para murid, dia melepaskan identitasnya sebagai guru, sebagai Tuhan. Dia mengambil hamba sebagai gambaran yang ingin diajarkan kepada para muridnya. Saya yakin Tuhan Yesus tidak sedang bermaksud menjadi sentimentalis saja, menjadikan Kamis Putih peristiwa mengharu biru, enggak juga. Tapi saya yakin memang ada nilai yang sangat mendalam. Karena Tuhan sendiri bersabda, bukan? Kalau aku Tuhan dan gurumu, dan benar, aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, hendaklah kamu juga saling membasuh kaki satu sama lain. Jadi, kita bisa mengerti mengapa Santo Petrus ketika dia yang pertama kali mau dibasuh kakinya, dia menolak. Karena apa? Memang ada tradisi Yahudi tidak menerima sesama Yahudi untuk saling membasuh kaki. Ini pekerjaan yang sangat hina. Maka Santo Petrus menolak. Jangan Tuhan, sekali-kali kau tidak akan membasuh kakiku. Nggak bisa dibayangkan oleh para murid bahwa guru yang luar biasa powerful, guru yang buat mujizat di mana-mana, guru yang dielu-elukan orang, guru yang disambut dengan teriakan Hosana Putra Daud di depan mata mereka, nyaris telanjang, dan bukan hanya nyaris telanjang, dia mengambil baki, membasuh kaki para muridnya. Wow! Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya pikir mari kita meditasikan apa yang tertulis dalam Injil. Injil dengan cantik menulis bagaimana Yesus memaksa para muridnya untuk memberikan kaki mereka. Dalam Yohanes bab 13 ayat 7 dikatakan, "What I am doing you do not know now.
Apa yang kulakukan sekarang kamu nggak tahu, tapi setelahnya kamu akan mengerti. Yohanes 13 ayat 12 juga menunjukkan yang sama. Do you not know what I have done to you? Apakah kamu nggak ngerti apa yang kulakukan bagimu? Mari kita memeditasikan ketidakmengertian kita. Kadang-kadang kita menganggap, oke, cuci kaki, ayo, basuh kaki, ayo. Tapi di balik itu, kita kadang-kadang mendiamkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu berkecamuk. Sama seperti Petrus. Kita punya begitu banyak pertanyaan. Mengapa engkau Tuhan dan Allahku mengambil jalan serendah ini? Mengapa engkau Tuhan dan Allahku mengambil jalan yang begitu luar biasa, humbling, merendahkan dirimu begitu rendah? Beberapa ahli kitab suci mengatakan bahwa dengan melepaskan jubahnya, Yesus seperti membuat prediksi apa yang akan terjadi padanya di keesokan hari. Ketika jubahnya akan dilepas, ketika pinggangnya akan dibalut dengan kain penutup lagi yang lain yang penuh dengan darah, ketika dia akan memberikan tubuhnya untuk kita makan. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, coba kita meditasikan ini. Apakah aku sungguh mengerti sedalam itu Tuhan ingin mengasihiku? Apakah aku sungguh mengerti sedalam itu Tuhan menghendakiku memberi diri bagi yang lain untuk saling melayani? Itu peristiwa pertama. Juga peristiwa pertama ini ada kaitannya dengan kisah dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Imamat, kita melihat ya, misalnya dalam kitab Imamat bab 8, kita menemukan Musa itu membersihkan Harun dan anak-anaknya dengan air, kemudian memakaikan mereka pakaian imamat dan mengkonsekrasi mereka, menguduskan mereka sebagai imam. Coba lihat lagi kalau misalnya engkau sempat, nanti lihat kitab Imamat bab 16. Nanti di dalam kitab Imamat bab 16 itu akan ditemukan bagaimana paralel dengan Harun yang akan melepaskan pakaian imamatnya, sama seperti Tuhan Yesus, dia akan melepaskan pakaiannya. Kemudian Harun akan membasuh dirinya sendiri, dan kemudian dia akan memakai garmennya, memakai pakaiannya, kemudian barulah dia mengorbankan kurban. Kalau Harun membersihkan dirinya, kalau Moses membersihkan Harun, lalu Harun membersihkan dirinya, lihat geraknya. Sekarang Yesus, sebelum dia mempersembahkan kurban Ekaristi, dia membersihkan kaki para muridnya. Tanda bahwa mereka dikuduskan. Tanda bahwa mereka menerima imamat yang baru. Saat nanti para murid menerima perintah dalam Ekaristi, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Pada saat itulah 12 murid ini dikonsekrasi menjadi para imam. Jadi teman-teman, ini yang menarik dari kitab suci. Tidak sembarangan apa yang Tuhan lakukan. Semua itu sudah di-planning. Sebagaimana kita bisa melihat paralelnya dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa ternyata para murid Yesus itu dibasuh dengan satu tujuan, untuk mengkonsekrasi mereka. Sama seperti kita lihat dalam Perjanjian Lama. Hanya saja mereka dikonsekrasi dalam Perjanjian Baru dengan perintah yang baru. Perintahnya bukan untuk menyembelih domba kurban, menyembelih kambing. Perintahnya adalah untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan bentuk kasih yang paling sempurna hadir ketika mereka, para rasul Perjanjian Baru,
diperintahkan untuk mengorbankan kurban yang tidak berdarah dalam bentuk roti dan anggur ekaristi. Nah, ini kita sudah masuk ke peristiwa yang kedua. Romo hanya mau mengatakan bahwa peristiwa pembasuhan kaki adalah satu tahap sebelum kita masuk ke dalam misteri ekaristi. Tidaklah logis untuk menjadikan 12 rasul itu sebagai imam kalau tidak ada momennya. Maka sama seperti dalam kitab Imamat, Musa mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi kaum imamat. Demikian pula dengan memandikan mereka dengan air, dengan pembasuhan dengan air. Demikian pula para murid sekarang dipersiapkan untuk sebuah imamat yang baru. Nah, ini dalam sekali maknanya. Dan persis toh segera setelah mereka dibasuh kakinya, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir. Perjamuan ekaristi yang pertama. Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah, inilah darahku yang diberikan untuk ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan yang menarik apa teman-teman? Yang menarik perintah Tuhan dalam kata-kata institusi itu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga kita ingat ya, kata-kata institusi ini luar biasa. Disebut sebagai kata-kata institusi karena di dalam sabda, di dalam firman Allah yang mengatakan ini tubuhku, ini darahku. Termuatlah institusi gereja nih. Termuatlah kata-kata yang menetapkan, yang kekal hadir dalam yang fana. Allah yang ilahi hadir dalam bentuk roti dan anggur yang sangat sederhana dan lemah. Kata-kata penetapan inilah yang kita rayakan dalam pelbagai bahasa, pelbagai budaya selama ribuan tahun. Kata-kata inilah yang satu-satunya perintah yang ditaati oleh gereja dan tidak pernah kita langgar sejak awal gereja perdana. Dan itu sebabnya teman-teman, engkau bisa melihat betapa dalam perintah Tuhan ini. Kata-kata konsekrasi itu, kata-kata institusi itu sangat mendalam. Karena persis di dalam ekaristi kita menemukan, nanti kita akan menemukan kurban Kristus yang sepenuhnya terjadi besok pada hari raya Jumat Agung. Begini, Scott Hahn itu mengatakan sesuatu yang sangat menarik dan akan selalu saya ingat. Dia mengatakan, tanpa peristiwa Kamis Putih, tanpa peristiwa pemecahan roti ekaristi, maka kurban Jumat Agung itu akan menjadi cerita eksekusi orang Romawi yang keji. Dan itu aja, itu cerita eksekusi. Kalau tidak dihubungkan dengan peristiwa Kamis Putih. Mengapa? Karena sudah ditetapkan dalam perjanjian lama bahwa ketika anak domba Allah dipersembahkan, dikurbankan, darahnya itu harus dipersembahkan di Yerusalem. Jadi anak domba yang disembelih itu harus dipersembahkan di dalam bait Allah, bukan? Sementara Kalvari itu letaknya di luar Yerusalem, di luar tembok Yerusalem. Jadi kalau tidak ada Kamis Putih yang terjadi di dalam Yerusalem, maka menurut Scott Hahn, peristiwa Jumat Agung tidak ada maknanya. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa ini anak domba yang mempersembahkan dirinya? Karena tidak sesuai dengan logika kitab suci perjanjian lama yang mempersiapkan bahwa anak domba Allah harus datang dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban tebusan dosa, dan persembahannya harus di dalam kota Yerusalem. Tidak match. Maka dari itu kurban Kristus di dalam peristiwa penyalipan itu sudah dirayakan di saat Kamis Putih. Maka dia mengatakan, dia
Tuhan Yesus mengubah rumus doa berkat atas roti dan anggur menjadi kata-kata institusi sendiri. Dia menyimpang dari tradisi Yahudi yang mengucap syukur atas roti dan anggur itu dengan menjadikan roti dan anggur ini kurban anak domba, sehingga bisa dikatakan Kamis Putih adalah antisipasi dari Jumat Agung. Ambil dan makanlah, inilah dagingku. Ambil dan makanlah, inilah darahku yang ditumpahkan. Pada saat Yesus mengatakan itu, antisipasi penebusan mulai terjadi dari Yerusalem. Dan dengan demikian digenapilah seluruh kitab Perjanjian Lama tentang kurban anak domba yang harus dipersembahkan sebagai kurban tebusan dosa di dalam kota Yerusalem. Jadi engkau bisa lihat sekarang ya, mengapa logikanya Scott Hahn, seorang teolog yang sangat luar biasa, seorang awam, yang anaknya dua-duanya menjadi imam. Ini menyentuh hati banyak orang. Kita baru sadar ternyata Jumat Agung dan Kamis Putih itu benar-benar bertalian, berdekatan. Jembatannya adalah ekaristi, jembatannya adalah kata-kata institusi. Jadi saya harap ini misteri-misteri ini semoga membantumu untuk semakin kagum dengan misteri iman kita. Dan satu hal lagi yang nanti Anda akan perhatikan di dalam gereja, bagaimana di ujung misa Kamis Putih kita akan keliling, kita akan mengantar tubuh Kristus itu pergi ke satu pojok gedung gereja, atau biasanya juga ada ruangan khusus di luar yang menandakan kepergian Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Sehingga mulai dari saat itu biasanya gedung gereja kosong, tidak ada tubuh Kristus yang tertinggal, diletakkan di bagian yang lain. Biasanya tabernakel akan dibuat terbuka, dan orang akan melaksanakan satu ibadat tuguran, berjaga bersama Kristus yang ada di Taman Getsemani. Kita akan reenacting lagi. Kita akan menghadirkan kembali peristiwa Taman Getsemani. Mari kita berdoa untuk sedemikian banyak orang yang meninggalkan Yesus. Mari kita berdoa bagi sekian banyak orang yang meninggalkan Yesus karena mereka nggak bisa buat apa-apa. Mari kita berdoa bagi sekian banyak orang yang bahkan menghina Tuhan Yesus. Kita tahu ada begitu banyak apologet beda agama itu yang sering menyerang Kristus, menyerang gerejanya. Dan apakah Anda tahu dalam kurun waktu 20-15 tahun terakhir, ada pembantaian lebih dari 70.000 orang Kristiani di seluruh dunia? Anda mungkin masih ingat tragedi ISIS, negara Islam Suriah dan Irak itu. Juga mungkin Anda masih ingat korban 21 Santo yang baru dikanonisasi, 21 martir dari gereja Koptik yang disembelih di tepi pantai, yang videonya sempat viral. Mungkin Anda pernah melihat anak-anak yang dimasukkan ke laut dalam kerangkeng, hidup-hidup, hanya karena mereka percaya pada Yesus, dibunuh atas nama iman. Mari kita berdoa untuk sedemikian banyak orang yang menyakiti Kristus, yang menyakiti gereja, yang mengkhianati imannya. Kita doakan mereka semua dalam tuguran nanti. Sembari kita sadar bahwa kita pun tanpa banyak sadar, kita juga melukai tubuh Kristus dengan cara kita, dengan dosa-dosa yang kita buat, terutama dosa-dosa yang melanggengkan struktur ketidakadilan di dalam masyarakat. Yuk kita berdoa di Taman Getsemani, karena begitu banyak pengkhianatan modus baru yang ada di dunia ini. Doakan para imam juga yang seringkali jatuh dalam dosa dan seringkali memecah belah tubuh Kristus. Doakan para imam.
Hari ini adalah hari lahir sakramen Ekaristi seperti Romo katakan, dan juga sekaligus hari raya sakramen imamat. Jadi untuk Anda yang berjumpa dengan para romo, para uskup, katakan saja pada beliau-beliau, selamat hari imamat, selamat merayakan karunia imamat. Semoga setia sampai mati. Kancing jubah yang saya pakai ini dibuat sesuai dengan tradisi agak kuno. Kancingnya itu berjumlah 33. Kancingnya berjumlah 33, dan you tahu 33 itu angka usia Yesus ketika dia wafat di salib. Artinya semoga para romo yang memakai jubah ini genaplah sampai dia meninggal, sampai dia dipeti, dia tetap memakai jubah. Doakan para imam, karena kami juga jauh dari sempurna. Tanpa doa umat, tanpa dukungan umat, kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Dan Romo berterima kasih di ujung video ini untuk Anda semua yang dengan begitu setia berdoa bagi Romo Koko, bagi romo-romo Dehonian yang lain, kongregasi saya, romo-romo dari Hati Kudus Yesus, Dehonian, Bruder Frater yang juga Dehonian, terima kasih untuk doa Anda. Dan semoga percakapan kita hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kita. Coba tulis di kolom komentar, insight apa yang kamu dapatkan dari percakapan kita. Saya Romo Koko memberkatimu untuk setia sepanjang hari ini berada dalam kesadaran bahwa kita ada di masa-masa penuh rahmat dalam iman kita. Saya memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bye.